Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Berjumpa lagi dengan Mr. Musang PBJ Channel. Bersama saya, Cak Mustafa. Dan saya, Cak Rangga. Seperti biasa kita akan membahas pengadaan barang dan jasa tentunya dengan gaya Mr. Musang PBJ. Iya, dengan canda dan tawa. Ilmunya dapat, hiburannya juga dapat, Cak. Iya, kuotanya habis. Cak, kalau kita kan biasa diskusi seputar PBJ nih ya. Iya. Jadi kan banyak juga rekan-rekan kita ini yang ilmu ke-PBJ-annya itu didokumentasikan dalam beragam bentuk. Iya. Misal dia punya blog, dia punya buku, atau kayak kita bikin channel YouTube tentang PBJ. Tapi saya gimana? punya usul ya. Gimana? Kan kita punya salah satu teman waktu calon fasilitator dulu sih, Cak. Sampai nggak lulus? Ojo ngomong ngono isinnya. Sampai dia lulus. Oh, lulus itu kan masalah waktu. Oh, itu. Sama masalah nilai. Kadang ini ya, Allah itu memberikan sesuatu kepada kita ini bukan berdasarkan keinginan kita. Ya. Giliran yang gagal, religius. Cari pembenaran. Maksud saya gini, kan salah satu teman kita yang orangnya memang ya menurut dia pinter pada saat dia micro teaching itu praktek juga enak, menguasai banget ya. Coklatnya banyak ya. Iya, terus akhir-akhir ini kan seingat kita dia punya banyak blog, sering nulis di blog, sering kayaknya terakhir ini lagi berarti, Cak. Ya kerjanya yang nulis blog dan buku. Di sela-sela kesibukannya, dia memang gila PBJ banget. Dia boleh kita undang Christian Gamas ya. Oh, bukunya udah dapat sampean? Ini kebetulan aku beberapa waktu lalu dikirim ketok saja. Nggak kelihatan, jangan deket-deket lah. Ini mundur, kiri dikit. Nah, judulnya itu kanan dikit kanan. Oke, bayar 2.000 ya habis ini, Pak. Ya, judulnya bukunya Antologi Pengadaan ya. Antologi Optimalisasi Pengadaan. Oh, Antologi Optimalisasi Pengadaan. Kita undang dia. Ayo, kenapa sih sejarahnya bisa membuat buku seperti termasuk ini? Banyak kerjaan yang kok bisa dia kerjakan gitu ya? Iya. Seputar PBJ. Betul. Kok nama kita kebetulan ada sih, Cak, di belakang kan? Nah, itu dia. Pernah melakukan testimoni saya pada saat dikirimi buku pada saat berupa elektronik, Cak. Kan nggak baca, terus diminta kita ngasih testimoni. Cara enggak juga ada ini di belakang ini. Oh ya ada. Kebetulan sebelum sampean saya dulu. Yang oh gitu. Iya, ya sampean itu karena kurang orang waktu itu siapa lagi? Gak enak, acur. Ayo Cak, diundang ya yang bersangkutan. Oke, siap. Bukunya berapa halaman itu, Cak ya? Pakai, Cak, mosok tak hitung siji-siji. Daripada kerjaan. Nah, orangnya kemana nih? 158 halaman ya. Oh, ada berapa subjudul itu? Takon mana wocon ta bukumu itu. Ya sudah. Nah, dia sekarang pakai itu lem kertas, Cak, mainannya. Iya ta? Itu yang biru-biru tadi. Ini apa yang biru? Pak, masih di mute. Cak Gamas. Keren ya dia ya. Pakai kamera yang bisa zoom in, zoom out itu. Iya, tadi dipejet sok muter-muter dhewe ngono ya, Cak ya. Kalau kita kan kameranya masih zoom meeting, dia udah zoom in, zoom out. Waduh, ngomong apa to, Cak, awakmu, Cak? Zoom in, zoom out itu maksudnya apa nih? Oke, telah hadir bersama kita, gimana ya? Teman, dibilang teman, tapi bukan teman. Tenang aja, bukan teman. Karena Anda berdua sudah saya anggap teman yang seperti orang lain.
Dibalas ya Cak, kan? Iya. Enggak kan kalau teman itu kan harusnya senasib sepenanggungan, ya ora, Cak? Iya, dia ini berangkat duluan, kita berdua ditinggal ya. Iya. Berarti kan bukan teman namanya. Mestinya kan apakmu piro? Aku belum 230. Ya sak ngono aku tak gawe ngisor 230 ya. Engko bareng-bareng kan gitu mestinya. Ojo curhat, Rek. Bro Kamas, terima kasih. Mau tidak mau, suka tidak suka, bukunya sudah kami terima. Kok gak enak bahasamu, Cak? Ya kan kita dikirim. Ya terima kasih banyak. Kok gak enak? Suka tidak suka, mau tidak mau, bukunya kita terima. Kan gak enak, Cak Kamas. Itu jenenge dublek bahasa Inggris itu, Cak. Jadi gini nih, ini kan 1 Februari, kita mau coba ciptakan sebuah konten baru. Jadi nggak bahas seputar PBJ. Tapi sebenarnya kan banyak rekan-rekan kita yang banyak bercerita tentang PBJ dalam berbagai bentuk media. Betul ya, Cak Mus ya? Apa media itu, Cak? Koran, TV. Media, nah itu. Jadi kan bisa melalui media TV. Media itu ya, kan ada jenjang pertama. Baru habis itu ada jenjang media. Kelas jabatannya 10. Jadi ada yang bikin blog, tulisan pribadinya tentang PBJ, ada yang bikin buku, ada yang bikin channel YouTube, ya kan? Ada yang nulis di blognya, birokrat menulis. Lah ini semuanya, Cak. Iya, Cak Kamas yo nulis nang blog. Yo bikin buku. Yo YouTuber. Terus laliane lu kapan kebagiannya? Nggak ngerti apa itu artinya. Tapi salut, Cak. Salut, ya. Terus jadi dia kerjanya kapan ini? Oh, cocok, gak tahu kerja, Cak, nulis terus. Aku nggak nulis, Rek. Cak Mus, aku nggak nulis, aku ngetik. Oh, ngono. Iya. Memang beda generasi ini susah. Oh, beda ya? Iya, beda generasi ini susah. Kita sudah ngetik, dia masih nulis. Jangan-jangan pakai rugos sampean, Cak. Oh iya, pakai rugos. Malah pakai bulu itu, Cak, pakai tinta dicelup. Bikin laporan pakai rugos. Ya ampun, Cak. Selesai. Oke, pertanyaan pertama. Jadi posisinya karena diundang ya, Cak Mus ya. Ya. Ya, jadi terima aja pertanyaan kita jawab. Kalau enggak kita masukin waiting room. Betul. Ya, siap, Pak. Nah, gitu. Ya. Keluarga sudah dihubungi. Kayak diperiksa ya. Ini saya kayak merasa kayak di penyidikan ini. Pertama gini, Bro Kamas, kenapa sih? Apa sih? Gimana ya? Ya gitulah pokoknya. Iya, siap. Betul gitu. Pas. Luar biasa. Kan kalau kita mengikuti sepak terjangnya nih ya, sepak terjang. Jadi di media sosial itu aktifnya luar biasa menyampaikan seputar pengadaan. Kemudian banyak menulis dulu. Tahun kemarin targetnya 1 hari 1 tulisan kan? Lebih ternyata. Betul. Sampai kok hitung. Sampai kok berhitung barang lebih tuh sih. Ya kan tinggal dilihat sekian tulisan di 2020. Inilah orang udah pakai stopwatch, dia masih pakai ini. Batu kan cimpoh aja. Kenapa sih Bro Gamas kalau saya bilang sih militan banget gitu. Kenapa sih? Militan ya. Luar biasa, Cak, jawabannya, Cak, sesuai yang kita duga aja. Hebat. Kayak militer berarti deh, Cak ya. Gimana? Kenapa kok bisa concern banget gitu loh? Bagus memang, hebat. Jawabannya sampean luar biasa, Cak. Menginspirasi, Cak. Baik, dengan demikian terima kasih banyak. Parah. Jadi pada prinsipnya dulu saya sebelum punya sertifikat PBJ tingkat dasar itu banyak terbantu ya dengan beberapa blog gitu ya. Cak Mustafa tahu blog? Enggak. Blog itu ngerti ku pas perumahan ini, blog MM, blog NN itu. Ya blog-blog perumahan paham sih aku, Cak.
Oke, saya kira sampean mau bicara KTT non-blok. Kan itu zamannya sampean memang kan. Iya. Masa-masa perjuangan kemerdekaan. Iya, rumah itu ya Blok MM ya rumah saya. Oh, iya. Jadi balik kembali ke itu untuk belajar pengadaan barang jasa. Itu saya banyak dari blog yang suhu-suhu lah ya, kayak Bapak Muji Santosa, kemudian saking panas sih, Cak. Kok sampai suhu berapa puluh derajat, 100 derajat. Apa saking panas sih, kalau kok diceluk suhu itu apa maksudnya? Jelas no. Agak susah bernapas, kayak menahan ketawa aja. Enggak kok sampai diceluk suhunya berapa derajat ya mestinya. Beliau Ajur. Iki channel opo sih. Ya, jadi banyak belajar dari para guru di pengadaan lah ya. Guru Jadi pengajar-pengajar yang memang cukup aktif di blog gitu ya. Seperti Pak Muji Santosa, kemudian ada Pak Samsul Ramli. Terutamanya memang buku-buku yang pengadaan saya ketika pertama kali mau sertifikasi itu termasuk dari buku kedua orang tersebut ya, Pak Muji, Pak Samsul Ramli. Dari situ ya sebenarnya saya ngelihat gitu ya bahwa ketika mau belajar pengadaan ya kita peraturannya kan udah tebel tuh waktu itu. Saya ikutnya waktu era Perpres 4 2015 4 2015 itu kalau di print semua dengan lampiran-lampirannya tebel banget gitu. Nah, ada nggak sih cara mudahnya? Nah, ya kebetulan googling gitu ya. Tahu googling Cak Mustafa? Kalau Cak Rangga nggak usah ditanya. Ya yang biasa tak kayak turu lek malam itu ya memang minimal 2 aku Cak. Bantal googling ya? Iya, bantal googling itu. Beginilah kalau kita bermitra dengan yang harusnya sudah masuk museum gitu ya. Aku ngalih. Ya, jadi ketika kita menggunakan mesin pencari. Nah, ngono lho lak penak. Coba ke Inggris-Inggrisan po. Iya, saya pakai bahasa Indonesia lengkap ya. Mesin mencari di peramban internet. Nah, gitu. paham aku lah iku. Paham ya, peramban internet gitu ya. Ojo kementus lah, yang biasa lah. Secara luring gitu ya. Apa luring? Lah iki kan pakai bahasa Indonesia, Cak. Batik iku, Cak, di Lure. Oh, iku lure. Ya, ketemunya ya tulisan-tulisan para guru di pengadaan ini tadi gitu ya. Makanya ya kita kalau saya pribadi dapat ilmu itu hampir nyaris gratis gitu ya. Hampir nyaris gratis, bukunya pun juga relatif terjangkau gitu ya kalau ketemu, bahkan bisa dapat gratis. Kalau ikut acaranya Pak Muji di LKPP ya tinggal tanya, dikasih buku gratis. Nah, ini menginspirasi saya gitu loh, bahwa saya dapat pengalaman kan kalau kita belajar itu kan yang penting pengalaman orang. Kalau tekstualnya itu kan sudah ada di aturan. Nah, yang susah ini kan kontekstualnya. Maksudnya kontekstual itu apa sih? Bahasa yang penak ngono lho. Mas, gimana kalau Bapak ini yang kita masukin waiting room ya? Jangan. Masukin museum. Hancur. Pasti sudah paham lah. Kalau tekstual kan berarti ya cuma ngelihat apa adanya tulisan itu tadi hafalan. Nah, ngono enak. Tapi kalau kontekstual gimana caranya kita yang dari hafalan itu tadi dengan situasi dan kondisi yang berbeda dari kasus-kasus, ya kita bisa belajar dari situ gitu. Nah, pernah dipanggil APH Cak kok sampai punya banyak kasus ini. Ngerti kok kasus-kasus dipanggil di Universitas Timbangan itu kan yang berkasus-kasus kan gitu. Ya, enggak mesti gitu juga sih, Cak. Tapi mungkin karena Cak Rangga mungkin lebih paham ya kalau di UKPBJ. Kalau di UKPBJ itu
kasusnya kan ya cuma kadang datang orang nanya konsultasi, nah kan ngeblank nih gitu. Apalagi yang datang itu kalau kayak Cak Mustafa gini gitu kan. Nah ini udah nggak tahu ngeyel lagi ya. Loh, tapi kalau kasus kan gitu. Artinya kan masalah gitu ya, kita nggak usah masalah. Kalau kasus kan kayak kesannya memang betul sih Cak Mustafa. Kadang ada genahnya dia. Kalau kasus ini tadi makan Indomie yang rasa apa, Cak? Ndelok bathukmu aku langsung rotok buka, Cak. Jadi kadang teman-teman itu waktu itu masih ULP ya gitu kan, datang bawa situasi curhat, kemudian permasalahan gimana. Nah ya yang saya baca ya blog tahu ya Cak ya, blog ya. Blog perumahan nih loh Cak. Oke, blog perumahan, oke. Nah, terus waktu itu memang eranya belum yang kayak sekarang ya, yang ada vlog gitu ya, pakai V. Apa meneh vlog itu ngene iki Cak. Nanti tanya musang 1, musang 2 muda ya. Kan ngeplok iki Cak. Salah BIM jadi apa? Vlog. Oke. Nah, kalau sekarang belajarnya lebih enak gitu ya, karena kan sudah mulai banyak yang menulis. Kalau dulu enggak. Nah, pemikiran saya dulu bisa dapat enak itu makanan. Jadi belajar itu mudah. Harus bisa membedakan Cak antara enak dan mudah. Enak itu makan mie instan atau mie goreng. Ya, betul. Enak dengan mudah ya. Beda. Oke. Jadi gini, kalau boleh disimpulkan dasarnya 2 lah ya. Pertama karena terinspirasi. Yang kedua sebenarnya buat diri sendiri. Tapi nggak berbagi, Cak. Ya enggak, awalnya kan buat diri sendiri, orang lain ikut baca. Karena tadi kan kalau ada yang datang bawa masalah, nanti bisa menyampaikan cara belajar gitu. Berarti kan Cak Gamas ini sering melayani teman-teman yang punya masalah. Ayo Cak Rono Cak, bisa perlu nyelih duit 3E Cak. Bukan masalah keuangan. Oh, bukan masalah apa maksudnya? Jadi sampean jadi Cak mau nambah 1 lagi. Hah? Nah, ini bisa kan dia. Pingin turun nang teras aja. Lek dhewe wani, Cak. Nah, itu pertanyaan pertama, udah terjawab. 2 itulah kuncinya. Ya. Cak Mus ya, 2 itu. Betul. Kita harus belajar sama beliau ini di mana kita itu bukan sekedar penikmat. Penikmat hasil karya orang, kita juga bisa menciptakan karya. Keren kan kata-kata saya udah tak pikirin ya dari 3 hari yang lalu. Rotok gena Cak awak bahasane Cak. Pertanyaan berikutnya Cak Mus. Aku pengen tanya. Sebetulnya Cak Gamas ini pengen bertahan di sana atau pindah? Sampai belum ngomong aja aku sudah lucu loh. Milih bertahan apa pindah? Harus dijawab. Bertahan apa pindah? Ya. Dalam hal menulis. Kalau menulis ya jelas. Ya. Tetap pengen nulis terus gitu. Bertahan. Oh, bertahan. Dalam PBJ. Pindah apa dulu ini, Cak? Pindah kerja, lokasi kerja. Kalau aparatur sipil negara seperti saya ketika ditugaskan ya bersedia ditempatkan di mana saja, Cak. Berarti intinya nggak boleh ngeluh ya. Misalkan ditawari pindah, mau nggak? Di tempat yang lebih enak. Enak itu relatif, Cak. Kalau enak itu makanan. Dibalas, Cak. Berbalik. Satu sama aja. Menurut sampean Indomie enak, menurut saya enggak. Ya relatif instant. Ya. Oke, tak tanya lagi. Jadi kalau saya ikutin FB-nya nih, media sosialnya, di paket konsolidasi terakhir, kan ditetapkan sebagai PPK konsolidator ya? Betul ya? Kan orang-orang ini menghindari jadi PPK, betul ya tak, Cak? Iya, betul. Saya tak, Cak. Konsolidator, apa sih, Cak, maksudnya? Ngerti ku, yang film, yang rambutnya itu kok planet, grembiak itu loh, Cak. Nah, itu udah tahu WA, baca artinya konsolidator. Oh, apa, Cak?
Kok tartor sih, Cak. Itu loh yang filmnya Arnold Schwarzenegger tuh ya, Konsolidator 1. Iya, itu. Terminator. Enggak, jadi intinya gini lah. Binatang buas itu Konsolidator. Aligator. Predator. Oh, intinya gini lah. Kan Iya. Nggak sampai 50 orang loh di Indonesia ini yang punya sertifikat kompetensi PPK. Kemudian juga terakhir di paket yang gabungan tentang... Masuk se-Indonesia nggak sampai 50 orang, Cak? Nggak sampai, tanya aja berarti dia. Termasuk makhluk langka ini, perlu dimuseumkan ya? Ya bareng sampean. Iya, Bales ya. Bener kan, nggak sampai 50 kan? Saya nggak tahu angkanya sekarang berapa, belum ada database-nya ya. Tapi memang angkatan saya yang sebenarnya saya belum uji kompetensi, baru ikut okupasinya saja. Waktu itu angkatannya ikut TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, apa Angkatan Udara waktu itu angkatannya? Angkatan luar angkasa aja. Iya. Intinya gini lah, kalau sebagian besar orang kalau bicara pelaku pengadaan itu kan kalau bisa jangan jadi PPK. Nah, tapi Mas Gamas ini malah mengikuti okupansi kompetensi PPK, mengambil peran sebagai PPK konsolidator. Kan jadi sebuah, kalau buat saya sih menarik tuh, kenapa gitu. Kenapa ya? Itu pertanyaan bagus. Saya sendiri tidak pernah bertanya kenapa itu ya. Cuman pada prinsipnya begini, jadi kalau lihat dari organisasi pengadaan, pelaku pengadaan ya kalau sekarang ya, dulu pernah jadi PPHP, sekarang enggak, itu tugasnya PPK ya memang. Kemudian pernah jadi Pokja, habis itu pejabat pengadaan pernah juga. Nah, jadi ini semacam karir lah ya. Ya, karena kan memang penjenjangannya kan menariknya seperti itu ya. Ketika kita kita melihat jadi Pokmil itu PPK ini kok kayak gini aja nggak bisa gitu loh. Nah, ya nyebur lah gitu lah kan jadi PPK bahwa ternyata apa yang dipersepsikan saya dulu waktu saya sebagai Pokmil ternyata memang susah gitu. Nah, itu kan baru ketahuan. Nah, jadi nanti mungkin ke depannya ya kalau misalkan diizinkan ketika menjadi KPA atau PA enggak kayak karbitan gitu loh. Tahu yang karbitan Cak Mustafa? Iya, aku sering lihat tuh pisang itu loh, pisang kok mestinya kok nggak masak pohon, mesti masaknya karbitan. Karbitan. Ya iya, memang jadi itu maksudnya ya. Jadi pisang yang masak pohon dengan pisang yang masak karbitan itu kan beda rasanya, Cak. Pantesan aku bingung beda antara sampean mbek wit gedang ya. Acur. Kan masak pohon, berarti kan ya mirip-mirip lah. Aku susah bedakan antara sampean mbek pohon pisang. Jadi kurang lebih inilah ya, karena runutannya dulu PJPHP, Pokmil, kemudian jawab pengadaan. Kalau kata Sasuke ini udah jalan ninjanya lah ya. Jadi PPK memang mempersiapkan diri lah ya. Aduh, aku dilepas dulu. Itu Cak, jadi Cak kan selama ini kita sering WA-an, kenapa ini dia ini semua hal diurusin menjadi PPK, ternyata itu Cak. Iya. Supaya nggak matang karbitan. Iya, masak pohon beneran. Ya nggak salah kalau sudah mulai mirip pohon pisang. Karena kan pada prinsipnya balik ke jawaban yang sebelumnya, ketika kita sebagai ASN kan siap ditempatkan di mana saja. Nah, jadi pada prinsipnya kan menjadi pelaku pengadaan itu, apalagi kalau kita teman-teman, kebetulan kita Pemda semua ya. Nah, kayak Cak Rangga mungkin dia dulu, memang dulu di Dinas Kesehatan ya. Ya. Nah, ini orang pengadaan ini kan orang yang paling fleksibel. Contoh aja Cak Mustafa dulu di Disaker, sekarang sudah di UKPBJ, ngurusin konstruksi apa segala macam. Nah, saya ngelihat dulu saya juga di pendapatan daerah orang keuangan gitu. Tahunya cuma maksa-maksain masyarakat aja gitu ya, bayarlah pajak, saya bangga bayar pajak kayak gitu. Nah, ketika nyebur ke dunia pengadaan ini, ternyata dunia pengadaan ini kalau kita jadi ASN ini jenjang karir yang menjanjikan sebenarnya. Pernah dijanjeni apa aja sampean niku? Artinya ditempatkan di mana saja dalam kondisi sesulit apapun, pasti orang pengadaan itu akan bisa survive gitu loh, Cak. Maksud saya.
kementus maneh, survei apa survei iku. Pokoknya jadi jago. Bertahan gitu. Nah, mbok yo ngomong ngono lak penak sih. Sampean pernah nonton film Rembo enggak? Remaja Bodong itu loh, Cak. Aku komandannya Rembo. Sampai kalau mau jadi komandan kan harus bisa punya anak buah yang jago dulu kan, Cak. Nah, makanya Rembo itu tuh dia mulai dari prajurit kecil dulu, Cak, gitu loh. Belajar cara gerilya, belajar strategi apa Berarti yang ditangani Rembo waktu kecil ya di bawah 2,5 miliar itu, Cak ya. Pagunya, Cak ya. Kan makanya dia kan Rembo, remaja bodong. Nah. Itu lanjut. Bro Gamas. Oke, kalau itu jadi ibarat strategi ya, belajar dari awal sampai nanti siap menapaki jenjang PPK, KPA dan PA gitu kan. Kalau baca berita nih ya, baca berita dimanapun seputar pelaku pengadaan, itu kan hampir tidak ada berita positif tentang PPK. Iya benar, Cak. Benar, Cak. Aku sering baca berita di TV memang. Betul. Nonton kalau di TV, bukan baca. Itu sering ada tulisan-tulisan, apa salah kalau saya baca? Ya. Baca di TV pun ada tulisan. Cara enggak susah ya kalau kita ngomong sama yang TV-nya dulu aktif langganan teletext. Iya. Bayangin aja loh, kita udah buka laptop, kita nonton TV. Kita nonton TV, dia pakai teletext, ya Allah. Untung bukan yang braille. Astaga. Acur. Museum. Ini saya kayaknya cocok Musang 1 ini museum 1 kayaknya. Jadi gitu kan jarang ada nih berita positif tentang PPK ya. Minimal PPK diundang ke peresmian paket yang dia kerjakan, kan jarang nih. Tapi banyaknya itu berita negatif, diduga persekongkolan, PPK markup harga dan lain sebagainya. Nah, dengan resiko dapat panggilan dari APH, dapat minta keterangan, dan dengan resiko-resiko itu apa nggak ngeri ya, Cak? Juga ya gitu, ngeri lah, apa gimana gitu. Silahkan. Kalau soal risiko seperti itu kan sebenarnya dari hulu ke hilirnya kan semua ada ya risikonya ya. Pokmil ya ada kan risikonya. Kita semua kan sering menyusuri sungai tuh, Cak, sampai kok mulai dari hulu sampai ke hilir barang, Cak. Lah iya kan di sini kan memang sungai di hulu. Kalau saya ke Samarinda saya milir namanya. Jadi dari hulu ke hilir gitu. Oh alah, pantesan kok bahasanya hulu hilir barang. Aneh-aneh. Jadi siap dengan resikonya lah ya, dinikmati ya. Ya, semua pekerjaan ada risikonya lah ya, tapi ya kita berikhtiar baik aja sih intinya kalau saya. Makanya kadang ikhtiar menjadi apik kok, Cak arek, Cak. Teman tetangga ikhtiar apik ora. Baik memang. Nah, lanjut, Cak. Bukunya sebentar, buku, Cak. Buku ya. Cak Mus. Ya. Iki lek wis buku wis sampai buka-buka ngene dhewe kan berarti saking seringnya dibaca toh, Cak. Sudah dilipet barang lho kan ya berarti dibaca. Ini salah satu saya tertarik peningkatan kualitas perencanaan pengadaan. Apa maksudnya, Cak? Wong atik kualitas ditingkat-tingkatno barang lho. Mulai lantai 1 sampai lantai 8 gitu maksudnya. Di kantor kami jadi 8 lantai, Cak. Tadi pertanyaannya apa, Cak Mustafa? Sila wes, ojo ada peningkatan kualitas perencanaan pengadaan. Itu ada di bukunya ya, di buku yang baru ini ya? Ada di halaman 75 ini, Cak. Oh, ada di halaman 75? Iya. Keren sampean, berarti sampean genah ya orangnya ya membaca ya. Baca sampai tak lipet ini kan berarti ada. Bukunya judulnya apa, Cak? Bukunya, Cak? Kok judulnya Antologi Optimalisasi Pengadaan. Antologi bahasa apa sih, Cak? Anto iku sik main bulu tangkis lek tanggoku Anto iku. Mati aku. Ini nahan ketawanya ini kayak loh, Cak, sampai kenyang ya. Kayaknya ketoannya aku nggak usah makan lagi besok. Enggak lagi.
Artinya kan antologi ini tadi ya kumpulan karya tulis lah ya. Jadi kan memang dari blog saya tadi sempat kita bicara ya, yang apa yang tulisan satu hari satu itu tadi. Sebenarnya tulisan itu tadi ada yang ada dua tujuan. Tadi sudah dirangkum cara nggak dengan istimewanya gitu ya. Nah, yang ketiga ini kan sebenarnya waktu pada saat nulis blog mulai rutin itu karena saya kebetulan lanjut ke substansi gitu ya. Nah, dari substansi pengadaan barang jasa pemerintah untuk fasilitator ini, saya sudah mendengar ya, bahwa tidak mudah gitu. Artinya ya ini juga sarana wahana saya untuk belajar juga gitu. Nah, kemudian dari blog itu tadi kan muncul tuh banyak yang bertanya gitu. Nah, ketika saya lihat lagi, yang artikel-artikel yang paling banyak ditanya waktu itu saya kumpulin deh jadi buku yang pertama ini gitu. Pada prinsipnya itu. Nggak ada tulisannya buku pertama, Cak ini, Cak. Antologi optimasi pengadaan. Di mana ada tulisannya buku pertama ini? Nggak ono. Jadi Anto itu anak pertama, Cak. Oh, maksudnya iya, saya main bulu tangkis hari, Cak. Anto. Ya. Ya, anak pertama memang dia. Sarannya besok pagi ke rumah sakit cek tekanan darah ya, Cak ya. Enggak sih, tidak perlu dicek tekanan darah. Ini sudah agak sakit kepala memang. Minum Entrostop kalau sakit kepala. Iya. Kalau saya kira Promak tadi, Cak. Jadi itu, Cak, maksud judul bukunya. Oh, kumpulan maksudnya. Kumpulan. Nah, kalau terkait dengan apa tadi, Cak? Sampai dengan halaman 75 tadi? Peningkatan kualitas perencanaan apa maksudnya? Nah, kalau peningkatan kualitas perencanaan itu kan memang muaranya ketika saya menulis itu, sebenarnya itu menjadi salah satu hal yang kita 9 berarti 9 kalau salah kan satu. Salah satu. Pantesan lulus sih aja. Soalnya cuma satu. Enggak ada 9 kan skalanya 1 sampai 100 99. 99. Lebih bagus lagi. Keren. Jadi harusnya bahasanya jangan menjadi salah satu, menjadi 99. Itu mestinya. Ya, karena salah satu itu tadi ya. Ya. Ini agak malam memang, jadi saya agak lambat ke connect-nya. Tapi lucu. Mudah-mudahan Cak Gamas ini enggak bosan kalau diundang di channel kita ya, Cak Rangga. Belum kita yang bosan. Malah itu yang harusnya saya sampaikan tadi. Anda berdua yang mungkin bosan gitu ya. Lanjut tadi peningkatan itu tadi. Ya, peningkatan kualitas perencanaan pengadaan itu kan merupakan kebijakan ya yang ada di dalam Perpres ya, kebijakan. Artinya kebijakan itu tadi merupakan strategi untuk mencapai tujuan pengadaan. Nah, kadang kita memahami secara hafalan, saya tidak pakai bahasa tekstual gitu ya. Nah, lebih enak dipahami. Hafalan, meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang jasa. Cuman kan permasalahannya Perpres kita ini kan tidak ada penjelasannya dan konkretnya seperti apa. Jadi itu yang membuat saya kita tuliskanlah bagaimana peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang jasa itu tadi disangkutkan dengan, kalau nggak salah saya nulisnya itu ada berkaitan dengan peran strategis kelembagaan yang ada di pasal 75 Perpres 16 2018 yang disebut dengan, ini kalau pakai acara disanggah lagi nih, ini kebangetan nih, UKPBJ. Nggak usah nanya nih apa itu UKPBJ, sampean Cak Mus jadi UKPBJ ya. Sebelum di counter duluan nih, saya counter duluan. Oke, jelas orang Cak Mus. Jelas orang. Tambah ngeluh aku. Artinya dulu UKPBJ pada saat kita masih Perpres 54 2010 yang namanya ULP, itu kan ngurusnya cuma pemilihan penyedia toh. Nah, kalau sekarang dia menjadi ini dengerin baik-baik ya, Cak ya. Apa?
Center of Excellence. Nah, itu loh. Mesti kok senengnya ke Minggris-Minggrisan ya Cak Rangga. Iya. Mau sampai enak ngono lho. Saya ini loh, TOEFL-nya tinggi, makanya tadi melafalkannya sangat baik banget kan. Karena sampai melafalkannya dengan baik, pelan, aku jadi rotok mudeng. Pusat keunggulan nih berarti. Iya. Itu bahasa kearifan lokal ya, Cak. Nah, ngono lho. Gawe lokal lah. Arif sih ini, Cak, nyuci mobil di depan memang. Arif kan narasumber Muji Santosa Training and Consulting yang tanggal berapa itu ya? Tanggal 14 Februari itu, kalau nggak salah. Itu lah Arif Rahman ya. Sekalian Oke, sip. Kayaknya udah banyak yang kita dapat nih, Cak ya. Bagaimana motivasi beliau rajin menulis, kemudian kenapa justru dia yang mendatangi jadi PPK, kenapa dia bikin buku judulnya Antologi. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya, Cak ya. Iya, betul. Tapi juga Cak, pesan buat teman-teman para pelaku pengadaan, memang sebaiknya buku antologi optimalisasi pengadaan yang ditulis Cak Christian Gamas ini layak Cak untuk dimiliki oleh teman-teman pelaku PBJ Cak. Kalau ingin kalau ingin membeli lihat di bawah ini ya Cak ya. Ya, ini di bawah ada. ini ya. Nah, di bawah mana? Geser meja Cak. Ana ulone. Akhir nih. Ojo gelo wis carane. Iya. Bro Gamas, terakhir ini ciri khas di bawah mana nih? Di bawah mana? Loh, ini kan posisi monitornya. Anda itu ada di bawah kami bertiga. Oh, saya naikin dulu kameranya sekalian pamer nih. Luar biasa. Kamera udah kayak roller coaster. Terakhir. Biar Cak Mustafa tahu ada teknologi kayak ginian gitu. Oh iya. Itu berarti ono sing muter-muter nang mburi ya, Cak? Nang ngarep ya. Ada orangnya, ada manual. Pansel kok iso pindah-pindah dhewe. Ini tolong dijawab cepat. Kita punya 10 pertanyaan, ada 2 pilihan, tolong dijawab cepat nanti baru kita bahas. Siap ya? Iya. Nggak pakai mikir. Oke, siap belum? Tidak. Woi, nggak bisa. Tadi kan cepat kan? Ya sudah, oke. Ulangi lagi pertanyaan. Pertama ya, fungsional atau struktural? Cepat. Pilihannya fungsional atau struktural? Tadi katanya disuruh jawab cepat. Ya saya jawab cepat. Salah saya di mana? Cepat itu frekuensi jawabnya. Ini mau dimasuk waiting room nggak? Oh iya, jangan takut. Fungsional atau struktural? Fungsional. Mutasi atau mengabdi? Mengabdi. PPK atau Pokja? PPK. Nulis buku atau bikin konten? Bikin konten. Hitam atau putih? Putih. Moderator atau narasumber? Moderator. Fasilitator atau mediator? Mediator. Mie goreng atau mie instan? Mie instan. Jakarta atau Surabaya? Surabaya. Dokter atau pramugari? Dokter. Oke, udah 10 Cak, dijawab Cak. Kita tanya satu-satu, kenapa dia pilih itu? Pertama, fungsional atau struktural? Dia jawab fungsional, kenapa? Singkat, padat, jelas. Karena jadi fungsional lebih enak. Contohnya? Loh, tadi katanya singkat. Ya contohnya kami maksudnya. Ya, oke, siap. Cak, nomor 2 Cak, dia pilih mutasi Cak. Nah, saiki enggak loh. Tadi saya pilih mengabdi, salah. Pilih mengabdi. Tapi kenapa? Kenapa pilih mengabdi? Saya mengabdi di pemerintah daerah saya maksudnya. Cari aman. Loh, ini kan mutasi kan luas, bisa kementerian, lembaga, pemerintah daerah lain. Saya memilih tetap, walaupun pernah ditawarin. Oke, berikutnya tadi PPK atau Pokja? Pilih PPK. Kenapa? Tadi ya jawabannya udah ya. Ya, enak lah PPK. Nulis buku atau bikin konten tadi? Bikin konten. Jawabannya bikin konten. Karena bikin konten di YouTube mudah, satu tulisan butuh waktu 2 jam. Satu artikel blog itu 2 jam mikir ya. Tapi kalau bikin konten langsung jeplak aja kayak gini. Kita kan sekarang bikin konten ini kan enak banget. Gitu.
Cak, berarti kita nggak akan testimoni buku berikutnya orang. Iya, percuma. Wong dhewe wis milih konten. Berarti nggak akan terbit buku kedua dan seterusnya. Ya. Buku yang nulis di apa sama suhu itu udah mau setahun belum jadi. Tadi hitam atau putih, pilih putih. Putih lah. Artinya, Cak, rambutnya yang hitam akan diputihkan. Rambut memang mau putih, memang mau diputihkan semua. Terus moderator atau narasumber tadi? Moderator ya. Moderator. Kenapa? Hah? Kenapa milih moderator? Lebih enak moderator. Karena nggak perlu bikin materi. Iya. Harus mikir ya, Harus mikir. Tadi mie goreng atau mie instan? Ya mie instan, man. Loh, Anda sering mencela seseorang di luar sana dengan mie instan. Sekarang dipilih. Daripada masuk waiting room. Jawaban bijak. Iya. Ya. Berikutnya fasilitator atau mediator? Tadi jawabannya fasilitator. Bukan. Mediator. Sorry, salah. Kenapa, Cak? Lebih luas. Mediator itu bisa membuat orang rujuk, gak jadi cerai. Loh, ini mediator apa? Loh, sertifikat mediator itu bukan hanya mediator pengadaan barang jasa, termasuk mediator di KUA. Itu bisa dipakai di situ. Oke, berikutnya. Nah, ini penting, Cak. Jawaban ini penting buat kita berdua, Cak Mus. Apa ini? Yang tadi Jakarta atau Surabaya? Jawabannya Surabaya. Ya, berarti jangan sekali-sekali lagi membahas si dia. Ya, itu di Jakarta. Sekarang haknya Cak Rangga. Termasuk bikin stiker-stikernya. Iya, wis enggak berhak dia. Iya kok. Iya. Siap, berarti berikutnya saya akan minta izin. Iyalah, berarti itu hak dan kewenangan sepenuhnya saya limpahkan ke Cak Rangga. Terima kasih, Cak. Oke. Yang terakhir tadi dokter atau pramugari, jawabannya dokter. Padahal katanya akan terbang ya, Cak ya. Lah iya. Ya kan sudah saya bilang barusan jawaban cari aman. Beti ditelok. Iya. Padahal yang ini kita potong ya, Cak ya. Tadi ngomong Surabaya pun kan jawaban cari aman. Oke, Cak Mus, monggo silakan. Oke, Cak Gamas. Sudah kehadiran Cak Gamas sudah menginspirasi kami berdua, Musang 1 dan Musang 2 juga barangkali juga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman sahabat pelaku pengadaan di luar sana ya, Cak Rangga ya. Oke, siap. Ya. Pastinya. Ya, itu Cak Rangga kira-kira. Terima kasih banyak, Cak Gamas. Walaupun mungkin tidak dimaafkan ya kalau banyak dipotong, banyak bahasa yang kita nggak ngerti. Memang inspirasi itu kan yang dari udang rebon itu kan. Itu terasi. Terasi, Cak, itu, Cak. Kamu mobilnya sudah dimasukin di terasi belum? Garasi. Pengadaan garasi itu menggabungkan 3 jenis di pengadaan. Itu terintegrasi, Cak. Mau diterusin lagi? Ayo sampai pagi. Oke. Oke, silakan aja cara enggak. Sekali lagi terima kasih. Yang penting apa ya, Cak Mus ya, kita udah dapat semacam ini lah ya, motivasi beliau. Mudah-mudahan yang nonton nanti bisa termotivasi juga. Jadi makin banyak Christian Gamas baru nih ya. Iya, bisa di-cloning ya. Bisa di-cloning gitu. Perlu difotokopi aja. Yang luar biasa sampai pokoknya banyak terobosan lah yang beliau lakukan. Kita ya lumayan bangga lah, Cak ya. Lumayan bangga pernah sekelas sama beliau ya nggak, Cak? Iya, betul. Iya, kita lumayan bangga. Cak Christian memang bangga dengan Cak Mustafa. Kita lumayan bangga ya, Cak Rangga ya. Iya, kita lumayan bangga. Teman bersama Pak Mustafa, kita lumayan bangga lah. Ini kita ini bertiga ini kayak ini loh, acara pencarian bakat. Cak Mus kan waktu di kelas juara 1, bintang terbanyak ya kan? Iya. Nah, Gamas juara 2, saya ketiga. Tapi yang tenar yang kedua. Yang tenar yang ke-1 loh. 1 dan 3 nggak lolos. Itu ngajar di mana-mana. Itu kemarin
yang akan dalam waktu dekat di Itaki ya, Cak ya? Iya, tanggal 15 Februari. Kan sudah udah tersohor lah, makanya sangat merupakan sebuah kebanggaan bisa bergabung di channelnya Mr. Musang tua dan Mr. Musang. Oh ya, terakhir nih. Karena kita udah berdiskusi banyak, mau bagi-bagi buku nggak? Karena saya mau bagi-bagi buku. Maksudnya bukannya sudah saya bagi ya? Ya enggak, ini buat para subscriber channel kami nih. Barangkali narasumber mau ngasih buku ya nggak, Camus? Iya betul. Yang melakukan like, share, subscribe ya yo. Subscriber tadi ya, subscriber tadi ya. Ada buku yang mau dibagi nggak? Perlu berapa? Musang channel perlu berapa? Ya nanti kita japri lah ya. Oke. Bisa. Tetap nanti kita kalau memang. Tapi aturan mainnya gimana dulu dong? Harus dijelasin sama yang nonton. Kalau enggak kan. Aturan mainnya nanti yang komen dan komen yang terbaik menurut pilihan narasumber itu yang kita kasih buku. Sepakat. Bukan pilihan dari Musang Museum 1. Bukan. Mana bisa dia memilih, ngerti buka komen aja enggak. Berarti sampai tanggal berapa nih deadline-nya? Deadline-nya ya setelah video ini tayang, nanti kurang lebih seminggu ke depan lah. Siap. Ada berapa buku nih yang disediain? Minta berapa nih dari Musang Channel? Saya kan. Nah, kalau soal jumlah silakan Pak Museum 1. Musang 1. Tambah kain aja ajur gitu. Ya, nggak usah banyak-banyak. 3 lah, Cak. 3. Ya, 3 Oke, ya. 3 ya, Cak ya. 3 ya. 3 ya. Iku 8. Sekali lagi terima kasih banyak Bro Gama, sehat selalu. Mudah-mudahan Rengkas bisa berjumpa dengan keluarganya ya Cak Mus ya. Iya, yang di luar biasa Surabaya. Beliau ini disiplin benar menjalankan protokol kesehatan. Kalau Cak Mus kan hidungnya sudah nggak perawan lagi tuh. Iya. Sebenarnya tujuan saya menjaga keperawanan hidung itu aja. Tapi maksud saya kemarin itu tak usulin, sementara ya di email dulu lah, gitu loh. Elektronik ya. Atau secara virtual lah anunya. Gitu. Iya. Maksudnya ngobrolnya kan. Ngobrol lah. Sekali lagi terima kasih Bro Gamas, selamat beristirahat, sehat-sehat selalu. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih. Makasih banyak Cak Gamas. Oke, itu tadi Cak ngobrol kita dengan sahabat kita ya. Sering diskusi bareng. Kita bisa punya teman seperti beliau Cak ya. Iya, mudah-mudahan banyak manfaat. WTW, nulis, ngeblog kan gitu ya. Siap. Ya wis, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat buat para sahabat pelaku pengadaan dimanapun berada. Ini konten terbaru dari kita tentang seputar orang-orang yang punya kontribusi lebih lah ya, Cak ya, di bidang pengadaan barang dan jasa. Siap. Sekali lagi terima kasih telah setia bersama Mr. Musang PBJ Channel. Ya, bersama saya Cak Mustafa dan saya Cak Rangga. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Oke. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.